Halo semuanya, di video kali ini saya mau share materi yang cukup daging. Jadi di sini kita akan coba untuk bahas tentang persiapan dan basic-basic langkah yang perlu dipelajari untuk kalian yang mau aktif di trading harian atau day trading crypto. Kita akan bahas basicnya. Cuman sebelum mulai, saya harus ngasih disclaimer ya bahwa ini bukan financial advice, ini bukan ajakan membeli, menjual, atau trading aset apapun ya. Pokoknya ini adalah konten edukasi dan hiburan yang bisa kalian gunakan dan saya selalu mewanti-wanti untuk selalu menjaga dan memanage resiko kalian ya. Langsung aja kita mulai di Day Trading Crypto Basic Steps. Jangan lupa juga untuk follow Telegram Evolution Trading. Oke, ini saya sengaja scroll-scroll di TradingView ya biar lebih enak, biar daripada pakai slide. Nah, lihat nih. Sebelum kita mulai, warning, day trading itu pada dasarnya sangat besar resiko gagalnya. Bahkan kalau kalian lihat apa di berbagai jurnal, media sosial, berita atau segala macam, itu tuh bilang bahwa day trading itu yang berhasil itu di bawah 5%. Nah, angkanya ada yang bilang 1%, ada yang bilang 3%, ada yang bilang 5, bahkan tapi ada yang 10 juga. Tapi anyway, ini sangat kecil kemungkinan berhasilnya. Nah, makanya kalau kalian merasa ini terlalu besar resikonya, saran saya jangan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah tahu, paham, matang mentalnya, siap gitu ya, untuk mencari ya ibaratnya bisnis dari sini ya, pemasukan dari sini, saya asumsikan kalian udah matang mentalnya, saya kasih tahu dulu, kelebihan dari day trading dibandingkan dengan swing trading itu apa aja. Kalau swing trading kita semua udah tahu, itu resikonya lebih rendah, potensi cuannya juga relatif lebih besar, dan tapi kekurangannya memang kita holdnya lebih lama. Nah, makanya kelebihan day trading dibandingkan swing trading itu kita bisa langsung tahu hasilnya lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita trading hari Senin, kalau kita swing trading, mungkin sampai Senin 2 minggu kemudian kita masih belum tahu itu loss atau win. Tiba-tiba udah nunggu 3 minggu ternyata loss. Misalkan seperti itu, bisa juga seperti itu. Tapi kalau day trading, saya langsung tahu hari ini saya masuk posisi jam 7 pagi misalkan, jam 12 saya udah tahu saya loss atau enggak gitu. Langsung tahu hasilnya, sehingga akan lebih banyak data point untuk evaluasi. Swing trading, kita setahun mungkin trading cuman anggap aja 10-20 kali dalam setahun. Day trading itu 10-20 kali itu dalam sebulan atau bahkan seminggu. Tapi kalau seminggu saya rasa terlalu over ya. 20 kali. Tapi ya sebulan 20 kali masih 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 oke gitu. Jadi banyak data point untuk bisa kita evaluasi. Dan karena dari situ kita bisa menganalogikan seperti bisnis harian. Maksudnya apa? Jadi hari ini kita trading, kita loss. Hari ini kita trading, kita cuan. Itu udah tahu. Jadi sama kalau misalkan kita, contohnya kita buka restoran. Hari ini nggak laku, loss. Hari ini ternyata lagi rame, cuan. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa namanya hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Nah, di sini kalau kita sudah paham di situ, nah ini untuk rasional atau setup yang menurut saya masuk akal dan bisa lebih kepada lebih ini ya, lebih sustainable ya. Nah, pertama, risk per trade itu 0,5 sampai 2%. Nah, risk per trade itu apa? Jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan kita punya uang 10.000 misalkan ya, dolar misalkan ya, 10.000 dolar. Kalau misalkan saya sekali trading, lalu saya kena stop loss, itu saya cuman berkurang antara 0,5 sampai 2%. Oke, kita ambil angka dulu 1%. Berarti saya cuman minus 100. Berarti saya bisa loss 100 kali berturut-turut tanpa profit sebelum uang saya habis semua. Yang jadi masalah, mungkin kemungkinan besar ya, banyak yang masuk ke kategori 95% yang gagal itu, mereka nggak pakai itu, atau mereka nggak disiplin. Begitu mereka loss cukup banyak, misalkan mereka udah loss 500, pengen ngebalikin dan akhirnya eh, istilahnya balas dendam ya, atau revenge trading. Itu bisa juga, gitu. Tapi untuk di sini, kita risk per trade 0,5 sampai 2% aja. Dan kalau kita lagi trading, maksimal hold-nya itu 2 posisi. Nah, kenapa saya angka 2 ini sebenarnya saya sengaja saya pilih biar kita nggak terlalu banyak eh, ngatur posisi ya. Kalau misalkan kita ngatur posisinya sampai 3, 5, 10, itu nanti fokus kita terpecah. Terutama kalau misalkan di trading ini ya memang eh, beban mentalnya lumayan gitu, seperti itu. Lalu pertimbangan juga banyak kripto itu ngikutin market session. Kalau kalian pada trading di forex atau di XAU atau di indeks biasanya ada New York session, ada London session dan segala macam. Itu banyak itu maksudnya cukup banyak sampai saya bisa notice kadang-kadang, oh pada saat New York session lagi naik nih.
atau pada saat sudah selesai New York Session harganya pada nggak jelas gerakannya nih seperti itu. Jadi itu kalian juga bisa jadi pertimbangan untuk dilihat juga. Lalu dalam day trading nggak ada overnight hold ya. Jadi kalau kita mau tidur, close aja. Jadi kita tahu hari ini kita menutup trading kita dengan win atau loss. Kalaupun belum nyampe plan kita nggak apa-apa, kita close aja. Seperti itu. Terus kita nggak bisa berharap home run ya. Kita nggak bisa berharap kita masuk di 100 profit kali 5 gitu, itu agak susah. Tapi kita ekspektasinya 1 sampai 2 R profit atau 1 sampai 2 kali risknya ya. Jadi kalau kita meresikokan 1%, ya kita profitnya juga 1% atau ya 2%, 1 sampai 2%. Seperti itu. Jadi ini untuk day trading seperti itu. Kita coba lihat lagi ya, kita scroll lagi. Nah, kita untuk melakukan screening dan ranking untuk day trading itu ada cara-cara khusus. Pertama, kita bisa spot atau derivatif itu terserah ya, mau trading pakai spot mau trading pakai derivatif atau futures. Tapi ada tapinya. Jadikan pasar derivatif sebagai acuan. Walaupun kita trading spot, itu pasar derivatif jadi acuan. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa sambil demonstrasi. Terus untuk kriteria itu saya sangat 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 prefer menggunakan top volume, top gainers atau dan top losers, tiga ini. Jadi kita cari dan kita nggak mesti semua tiga-tiganya. Hari ini saya mau top gainers aja, hari ini saya mau top loser aja juga bisa juga gitu. Setelah kita tahu, kita lakukan follow the trend. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa gitu ya. Di screening ini kita ke demonstrasi dulu. Saya sudah punya 3 exchange yang memang saya pakai ya. Ada BitGet, ada Bybit, dan ada Binance ya. Kita coba di BitGet dulu atau mungkin Bybit ya, Bybit dulu. Di sini kita lihat ya, ini yang saya bilang ya, spot atau derivatif untuk analisa jadikan pasar derivatif sebagai acuan. Jadi saya masuk ke Bybit, ke market ya, untuk screening. Yang mau saya lakukan adalah masuk ke perpetual atau derivatif ya, lalu kita ke USDT perpetual gitu. Nah, yang mau saya lihat di sini, saya akan sortir berdasarkan trading volume, perubahan harga persen di 24 jam terakhir antara dua itu. Kalau trading volume disortir ini berdasarkan volume. Kita udah tahu Bitcoin pasti paling besar. Hyperliquid, ada Ethena, ZEC dan segala macam. Nah, yang mau saya lihat misalnya saya akan menggunakan 24 jam change ya. Kita jadi tahu ini ada AKE lagi naik gede, Magma lagi naik besar banget, DXY dan segala macam. Nah, kenapa saya mau pakai ini? Kenapa saya mesti pakai perpetual? Karena kalau kita lihat ya, coba kalian nanti lihat sendiri bandingin volume perdagangan aset yang sama antara perpetual sama spot itu biasanya yang perpetual jauh lebih besar. Jadi kita tahu yang mana yang memang sedang ditradingin oleh orang banyak gitu. Jadi kita lihatnya di situ. Misalkan saya memang tradernya trader spot, terus kita lihat bahwa misalnya di 24 jam trading volume, ternyata yang lagi naik misalnya Trump atau ZEC, itu masuk ke top 10 di sini. Oke, saya trading Trump aja tapi pakai spot, misalkan seperti itu. Atau kalau kita lihat di sini, yang lagi naik misalnya DXY, ya udah saya juga trading DXY di spot juga nggak apa-apa, mau di derivatif mau di spot nggak apa-apa. Dan saya akan ambil contoh AKE USDT di sini ya. Ini kita lihat. Kenapa saya bilang follow the trend? Saya sempat bilang nih ya, follow the trend ya. Yang mau saya kasih lihat adalah gini. Jadi kalau sedang naik, namanya follow the trend, sesuatu yang naik itu akan naik terus sampai indefinitely. Kita nggak tahu sampai kapan, pokoknya bakal naik terus gitu. Nah, banyak orang yang bilang kalau kita ngikut yang terlalu tinggi naiknya, ada kemungkinan malah turun dan balik arah. Memang ada, tapi kemungkinannya mungkin kalau kita ngomongin pakai probabilitas, dia bakal naik terus, nggak peduli berapa lama. Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari sini ya, si Ake ini ya, misalkan dari pertama kali naik sampai sini, ini udah 900%. Apakah dari situ bakal turun? Orang bakal pada nge-short, tapi pada dasarnya enggak. Dari habis 900%, dia naik lagi sampai per sekarang 400% lagi, atau sampai titik tertingginya 600%-an lagi. Nah, kuncinya bagi saya adalah gimana caranya saya ngikut si AKE ini. Saya akan menggunakan time frame kecil. Ya, saya udah tahu ini lagi bullish kok. Ya, tinggal cari mungkin di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 15 menit, saya cari koreksi atau saya cari level. Tinggal saya pasang posisi beli untuk ikut trennya. Kalau ternyata balik arah ya nggak apa-apa, itu kan namanya juga trading ada resiko gagalnya. Ya gagalnya udah di manage tadi. Kenapa? Itulah gunanya menggunakan apa namanya si risk per trade-nya kecil gitu. Hal yang sama bisa kita lakukan juga dengan yang gainersnya paling rendah.
Contohnya TAC, CYS, ya kita coba lihat mungkin TAC USDT ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini turun. Sesuatu yang sudah turun, maka akan turun terus. Saya akan cari posisi short aja terus. Apakah sebaiknya saya pasang posisi beli karena udah deep? Kalau untuk khusus day trading, saya akan cenderung tidak. Jadi saya akan coba tunggu aja, dia akan turun terus, turun terus. Kalau ternyata udah balik arah, ya udah nggak apa-apa, saya pasang stop loss. Resiko saya masih masuk akal di situ. Itu cara saya menggunakan untuk day trading ya. Jadi berikutnya kita juga bisa lihat menggunakan si trading volume. Nah, ini kita kalau trading volume biasanya ya udah kita trading pakai metode masing-masing. Tapi kalau saya menggunakan yang tadi, yang change ini tadi, biasanya lebih kepada nggak perlu terpikir. Kita coba lihat lagi ya, Magma ya sama DXC ya. Yang mau saya lihat di sini ya, dia bakal naik terus, udah. Di sini misalnya saya pasang posisi beli, tinggal atur aja invalidasi saya di mana. Misalnya ini bukan actual trading ya, saya contoh aja. Misalnya sekarang saya beli di sini. Udah, oke, saya beli. Terus saya tinggal pasang stop loss saya misalnya di sini. Udah. Ini kalau kena stop loss misalkan ya saya loss $100 misalkan seperti itu. Habis itu saya tinggal pasang target aja. Target saya di mana? Targetnya ya kalau misalkan apa namanya menggunakan yang tadi saya jelaskan sampai saya profit 100 atau sampai saya profit 200 atau sampai hari ini selesai. Kalau misalkan ini saya tradingnya misalnya saya buka posisi jam 12 siang, jam 10 malam saya mau tidur, ternyata dia baru sampai sini, saya baru profit 50, nggak apa-apa saya close aja, besok kita main lagi, gitu, seperti itu. Jadi gitu cara untuk day trading, contohnya ya. Nah itu silahkan dipelajari ya, saya udah coba kasih buat kalian, silahkan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk follow Telegram ya, di situ kita saya akan kasih lebih banyak insight lagi ya, dan lebih lengkap lagi mungkin ya. Thank you telah menonton teman-teman, sampai jumpa.